Di tahun 2007, pemerintah Carolina Utara menutup Motel Pinewood, di mana ditemukan lebih dari 200 video pembunuhan, dan cerita kali ini adalah video dari korban pertama. Scene menampilkan pasangan baru menikah yang berkendara melintasi anta beranta, dan keduanya tak sabar lagi untuk beradu gabrut, lalu mereka pun menepi. Ketika sedang beradu gabrut, pria bernama Otis menyatakan kalau mereka berada di lahan pribadi, di mana Otis menyuruh pasangan itu pergi. Kemudian mereka pun tiba di motel, lalu groom memesan kamar yang hanya tersedia untuk tarif malam saja, diikuti keduanya yang tak sabar lagi mengadakan malam pertama. Setibanya di kamar, pasangan itu beradu gabrut, di mana kedua penjaga itu sedang mengintip mereka. Lalu lampu sengaja dibuat kedap-kedip, membuat keduanya panik. Brit ingin kembali ke mobil, namun suaminya menenangkannya, diikuti kedua penjaga itu yang masih menyaksikan dari layar monitor, di mana mereka tak menyangka kalau pasangan itu pergi dengan cepat. Kemudian Gordon melayani pengunjung lain bernama Smith yang sedang bersama wanita penghibur. Lalu keduanya pun terkejut setelah menyaksikan Smith membunuh wanita tersebut. Smith membungkus jasad wanita itu, dan ketika akan pergi, kedua penjaga itu menyerang Smith. Lalu beberapa saat kemudian, terungkap mereka menjual rekaman itu ke sang pengemudi truk. Pria itu mencurigai kekacauan yang terjadi, lalu Gordon pun menunjukkan rekaman Smith, di mana layar monitor menampilkan Smith disekap di gudang. Ketiganya mendatangi Smith dan terungkap dia adalah pembunuh berantai. Lalu Riz akan menghubungi polisi, namun sang pengemudi melarangnya dikarenakan bisnis gelap mereka dapat terbongkar. Smith memuji bisnis mereka, di mana dia memberitahukan kalau rekaman pembunuhan lebih diminati dibandingkan rekaman porno, diikuti sang pengemudi yang tertarik dengan ide tersebut. Ketiganya sepakat untuk mempekerjakan Smith sebagai algojo, dan jika Smith tidak patuh, rekamannya akan diberikan ke polisi. Lalu mereka pun akan terlebih dahulu membereskan kekacauan yang dilakukan Smith. Beberapa waktu kemudian, pasangan muda bernama Jessica dan Caleb sedang berkendara di wilayah itu, di mana keduanya akan bertemu dengan ayahnya Jessica. Everything is gonna be fine. What if your father doesn't like me? Caleb juga membawa temannya bernama Tanner, dan terungkap mereka harus berkendara beberapa jam lagi. Lalu setibanya di motel itu, mereka memutuskan untuk singgah beristirahat. Don't worry about it. We've been hanging out together since the first grade. Gordon menghampiri pasangan itu, dan ketika sedang melayani mereka, dia menyalakan lampu sinyal. Lalu keduanya pun diberi kunci kamar. Great. So you were in room 6. Jessica tidak ingin tidur dengan Tanner, di mana mereka mengira kalau Tanner pergi mengitari tempat itu. Lalu keduanya tiba di depan kamar. Sinyal tak terjangkau di wilayah itu, diikuti Jessica yang mengajak Caleb untuk beradu gabrut, dan dalam prosesnya, mereka dikejutkan dengan seseorang yang memainkan gagang pintu kamar. Keduanya panik, lalu terlihat itu adalah Tanner dari pintu samping, membuat Jessica kesal dan pergi mandi, diikuti mereka yang sedang dipantau. We're about to go in. That son of a bitch, he just started banging on the door. Gordon menganggap kalau 3 orang terlalu beresiko untuk aksi mereka, dan terungkap Smith menunggu di luar, di mana dia sedang memantau Jessica. Riz mencegah aksi Smith atas perintah Gordon, namun Smith kurang begitu peduli. Diikuti kemunculan pengunjung lain yang ingin memesan kamar, tetapi Gordon menyatakan penginapan sedang dalam renovasi. Maintenance on the place, sort of like a remodel.
Ketika Gordon sedang merekomendasikan penginapan lain, terlihat Smith mendatangi mobil dan pengunjung itu pun pergi dari tempat tersebut. Lalu Gordon memarahi keduanya. Hell were you two doing? You wouldn't listen to me. Smith tidak menghiraukan perkataan Gordon, diikuti Tanner yang akan kembali ke mobil, di mana ternyata dia masuk diam-diam di kamar lain. Tanner terkejut setelah menyadari kalau Jessica dan Caleb sedang direkam, lalu dia pun mendatangi keduanya dan memberitahukan hal tersebut. Look at this. What is it? Sementara ketiganya masih memantau, lalu Gordon setuju dengan rencana Smith yang akan pergi menakut-nakuti kelompok itu, diikuti mereka yang memutuskan untuk pergi. Caleb, let's just go. Ketika akan pergi, mereka menyadari kalau mobil tak bisa dihidupkan. Lalu terlihat cahaya lampu yang dengan sengaja diarahkan ke mereka, membuat ketiganya semakin panik. Damn, I can't get a signal. Shit, this is not funny anymore. Gordon merekam kepanikan mereka, lalu ketiganya pun kabur kembali ke dalam kamar. Dan saat sedang mencari cara untuk kabur, terdengar jendela kamar yang terbuka. Mereka pun memeriksanya dan memutuskan untuk kabur lewat jendela. Lalu ketika saat giliran Caleb yang keluar, dia ditangkap para pria itu, diikuti keduanya yang terpaksa pergi. Menyadari Caleb diikat oleh para pria itu, Tanner berusaha mendobrak pintu. Sementara Smith menyerang Caleb berkali-kali. Lalu Gordon merekam keberadaan Jessica dan Tanner. Keduanya kabur ke dalam hutan, di mana mereka menyadari kemunculan para pria itu. Dan ketika kembali berlari, Tanner ditangkap Reese. Saat dia akan menyerang Tanner, Jessica menyerangnya dari belakang. Lalu keduanya pun kembali berlari, diikuti Gordon yang mendatangi Reese. Where'd they go? Smith dan Reese akan pergi mengejar mereka. Sementara itu, Tanner mempunyai ide agar mencari tempat persembunyian. Namun Jessica tak ingin berhenti, lalu terlihat keduanya kembali berlari. Mereka pun tiba di rumah seseorang, di mana pemiliknya ialah Otis. Lalu Jessica memberitahukan kejadian yang mereka alami dan meminta agar pasangan itu menghubungi polisi. You could call them yourselves, please, just call the police. Keduanya diarahkan untuk menunggu di luar, namun Doris menyuruh mereka masuk. Dan di dalam rumah, Otis kurang setuju dengan keputusan istrinya, lalu mereka dijamu pasangan itu. Told you, the guys from the motel. Terdengar seseorang di depan rumah, di mana Doris menduga itu adalah sheriff. Lalu terlihat Otis membawa masuk Gordon, yang menyatakan kalau keduanya mencuri peralatan motel, diikuti Smith yang langsung menembak pasangan tersebut. Should have called the sheriff. This is the only way. Keduanya berusaha kabur ke lantai atas dan bersembunyi di dalam kamar. Lalu Jessica melihat keberadaan mobil, dan mereka pun turun lewat atap rumah. Jessica, come on. Menyadari bannya tidak ada, Reese menyerang Tanner, di mana Jessica juga tertangkap. Lalu Smith merekam situasi tersebut, sementara keduanya membuat rumah pasangan itu seolah-olah dirampok. Mereka pun membawa Tanner dan Jessica. Lalu beberapa waktu kemudian, Jessica kembali sadarkan diri yang terikat di depan kamera. Sementara Gordon dan Reese semakin tidak nyaman dengan perilaku Smith. I don't like this anymore, Gordon. Jessica berhasil membuka ikatannya, diikuti Smith yang akan menyiksa Jessica. Namun dia menyerang Smith sebelum kabur keluar kamar dan bersembunyi di kolong rumah. Smith memerintahkan keduanya pergi mencari Jessica, dan ketika Jessica menelusuri tempat itu, dia menemukan jasad Caleb, lalu mendapati Tanner yang masih hidup, sementara Reese masuk ke kolong rumah. Setibanya di tempat itu, Jessica mendorong Reese, membuatnya tewas terkena paku. Lalu dia mendapati Tanner akhirnya tewas, diikuti Jessica yang keluar dengan membawa senjata Reese.
Jessica kabur ke dalam mobil, namun dia tak menemukan kunci. Dan ketika Gordon mendatangi tempat itu, Jessica menembak Gordon dari dalam air, di mana Smith menyadari hal tersebut. Smith mendapati jasad Gordon, lalu dia mengikuti jejak Jessica yang terlihat bersembunyi di dalam trailer. Diikuti Jessica yang terkejut dengan kemunculan Smith. Hello, Angel. Jessica berusaha menghindari serangan Smith, di mana dia menemukan bensin dan berhasil membakarnya. Lalu Smith pun menjauh, sementara Jessica pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya, Jessica menghentikan mobil yang lewat, lalu dia diantar ke kantor sheriff, diikuti para petugas yang tiba di lokasi motel yang akan meminta keterangan pada Jessica. It would make it easier if we can find out what happened to her friends. Scene menampilkan Smith masih hidup, di mana dia sekarang bekerja sama dengan sang pengemudi dalam mencari korban berikutnya. We'll be open for business.